bulan Juli tahun 2020 mendatang, Partai Golkar DPD Kabupaten Garut sudah mengagendakan pelaksanaan musyawarah daerah atau musda guna memilih calon ketua DPD Kabupaten Garut. Sementara, Haji Ade Ginanjar selaku ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut terpilih dan sudah dilantik sebagai Sekjen Partai Golkar DPD Provinsi Jawa Barat. Sebagai partai pemenang pemilu di Kabupaten Garut, bursa calon ketua DPD Partai Golkar cukup tinggi dan menjadi perbincangan di masyarakat, terutama di kalangan politikus. Banyak yang penasaran sosok mana saja yang akan mencalonkan dan siapa yang akan terpilih sebagai kandidat terkuat. Pengurus Partai Golkar berharap melalui musda ini bisa muncul figur yang tepat untuk menjadi nahkoda Partai Golkar di Kabupaten Garut. Sehingga salah satu partai pelopor di Indonesia ini bisa lebih besar dan selalu ada di hati rakyat. Lalu, siapa sajakah sosok yang rencananya akan maju sebagai calon leader di Partai Golkar di Kabupaten Garut? Berikut wawancara Pemret Majalah Logika Digital Asep Ahmad dengan Wakil Ketua Partai Golkar DPD Kabupaten Garut, Kang Agus Joy. Untuk calon ketua, banyak ya kader yang sangat mumpuni di Golkar itu. Ada beberapa nama calon yang sekarang mencuat yang diperminati kawan-kawan. Tapi tentunya kita juga punya kriteria untuk calon ketua itu. Ya salah satunya ya tadi harus PDLT ya, misalnya dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Nah dari sekian banyak yang muncul itu, saya pikir ada beberapa orang yang memang cukup mumpuni untuk memimpin Golkar. Tapi tentunya ini dari yang sekian itu pastilah ada salah satu yang terbaik. Dan dari yang muncul sekarang ini, calon kandidat itu yang sudah dibicarakan terutama oleh para pimpinan kecamatan. Ini satu mungkin ya kemarin sudah muncullah saudara Deddy Suparman. Dia secara persyaratan pernah jadi pengurus ya. Kemudian juga ada saudara Haji Rajab. Beliau walaupun sekarang tidak masuk ke pengurusan, bisa juga dia menjadi kandidat calon karena beliau tidak pindah partai dan belum terputus keanggotaannya di Partai Golkar. Kemudian juga ada saudara Iman Ali Rahman. Beliau pun sekarang menjadi ketua organisasi masyarakat Golkar DMKGR. Dan semua tahu siapa Iman Ali Rahman. Walaupun beliau dari birokrasi, beliau itu cukup mumpuni dan beliau itu cukup dekat dengan Golkar. Waktu jadi PNS pun beliau sebagai ketua KPG kalau bisa. Kemudian jadi camat pun pada saat itu Golkar sangat aktif sehingga Golkar Garut itu beliau sangat paham. Apalagi dia beberapa kali menjadi camat di daerah. Kemudian juga muncul saudara Wisida yang sekarang menjadi ketua DPRD Kabupaten Garut. Ini perempuan satu-satunya. Dan sejarah buat Garut, sebelumnya kemarin ketua DPR itu dari Golkar, Bois, perempuan ya. Serikan di Golkar ya? Serikan di Golkar. Kemudian juga muncul pengusaha Garut sekarang jadi anggota DPRD saudara Haji Nadiman juga. Haji Nadiman masuk pada bursa ini? Katanya beliau sempat ngobrol mau mencalonkan juga jadi ketua DPD Golkar. Dan ketua fraksi juga pada Den Sopian konon waktu itu juga bilang saya dia akan mencoba juga, tapi entah hari ini tidak muncul lagi. Tapi kita juga patut perhitungkan itu. Nah dari sekian banyak orang itu, ini yang agak mengerucut ini, yang agak rame satu mungkin Iman Ali Rahman, juga Ibu Is. Ini kakak kandung mantan ketua juga saudara Gugum kayaknya ikut bursa meramaikan. Gugum kakaknya Pak Ade Ginanjar. Ade Ginanjar kemarin katanya dia sudah menghubungi beberapa PK ya, pimpinan partai kecamatan akan ikut juga beliau meramaikan bursa ketua Kandidat calon ketua DPD. Nah dari sekian ini kembali cuma saya hanya menjalankan kepada para voter di sini, dalam hal ini yang punya suara itu partai kecamatan. Harus jeli yang nyah ke Golkar. Ini dari sekian kandidat itu siapa kira-kira yang nyah ke Golkar.
Nah, saya berharap pakai nurani, Pak. Jangan transaksional yang selama ini punten di partai A selalu uang yang dikedepankan sehingga menghasilkan pemimpinan yang kurang bagus karena dari transaksional itu. Betul. Nah, untuk kos politik ya ada lah. Cuman ya bukan segala-galanya. Saya ingin mengimbau kepada para pengurus PK yang punya kota di sini untuk pakai nurani, siapa sih yang kira-kira ini akan memajukan Golkar dan nyaah ke Golkar dan punya aura, karena Golkar ini sebagai partai pemenang terutama di Garut, kemudian partai besar ini harus punya aura, harus punya hubungan yang sangat luar biasa baik dengan pemerintah daerah maupun dengan partai-partai lain. Betul. Karena ke depan ini tidak bisa Golkar untuk terutama pilkada untuk berdiri sendiri, pasti ini harus koalisi. Artinya si nanti calon ketua ini memang harus paham ke wilayah itu ya, Ya, persiapan untuk pilkada. Pilkada ini kaitan ya, ada kaitan. Artinya ketika ini menjadi perebutan ditumpuk pimpinan partai, ini tentunya kepentingannya pilkada, karena kalau politik itu menurut kekuasaan. Nah, dalam hal ini saya melihat sekarang yang ada pimpinan partai yang cukup mumpuni ya di Kabupaten Garut, semacam Nasdem, Budia itu cukup mumpuni ya. Kemudian juga dari PDIP, bagaimana saudara Yuda sekarang sedang gencar-gencarnya terlepas dari sosial, itu juga bagian dari politik, safari politik. Kemudian juga Dr. Helmi itu tidak bisa dianggap Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati, kemungkinan itu bisa naik kembali. Nah, sehingga kami berharap yang dihasilkan oleh Partai Golkar nanti untuk jadi pimpinan itu yang harus betul-betul dia bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian juga harus populis. Nah, sosok ini saya pikir ada di teman-teman tadi yang muncul ya nama-nama tadi. Nah, sehingga harus menghasilkan yang sesuatu yang sangat bagus buat partai. Oke. Karena persaingan 2000, kalau nggak salah ya, rancangan Undang-Undang Pemilu tahun 2022 ini akan ada pilkada lagi di Garut. Nah, tentunya dengan 2 tahun ini cukup sempit waktu, sehingga saya berharap Partai Golkar menghasilkan yang yang lebih baik pimpinannya, karena Yang benar-benar pas ya. Benar-benar pas. Persoalan nanti pilkada dari internal atau eksternal, kita tetap mengacu kepada lembaga survei. Kalau seandainya nanti pun kadar Golkar di survei tidak mumpuni, kenapa tidak? Partai Golkar itu terbuka untuk semua orang untuk dicalonkan. Misalkan salah satu kemarin Partai Golkar mencalonkan Pak Iman Ali Rahman, bukan ketuanya, bukan Pak Ade Ginanja, karena dianggap dia bisa mewakili atau bisa menambah hasanah untuk Partai Golkar. Dianggap mumpuni lah ya. Dianggap mumpuni. Nah, kemudian hari ini kita melihat 2 tahun ke depan untuk pilkada ini, melihat persaingan semakin ketat. Saya bukan mengecilkan yang lain, ini yang muncul ini Ibu Dia, gitu kan. Dia berpegang Nasdem, tidak kemungkinan beliau Istri dari Bupati hari ini. Dari Bupati hari ini tidak nutup kemungkinan beliau pun akan maju di pilkada kalau melihat perjalanan. Untuk apa sekarang beliau memegang pucuk partai Nasdem kalau tidak ada keinginan? Karena di politik itu ketika ngambil pimpinan partai artinya akan mengambil pimpinan kekuasaan, itu rumus politik. Gitu kan. Nah, kemudian saudara Yuda itu ya anggap itu adik saya juga ya. Sering saya komunikasi, beliau cukup bagus. Nah, sehingga Golkar harus jeli di sana. Bisa saja koalisi baik dengan Ibu Dia, dengan saudara Yuda, dengan PKB pun sekalipun. Termasuk ini ada orang tua saya nih, satu nih, Pak Memo Hermawan. Saya kan beliau itu politisi ulung lah ya, tidak bisa ditebak hari ini. Bisa saja nanti turun gunung beliau mencalonkan kembali. Karena sekarang PDI itu sudah punya tiket oleh anaknya. Bisa saja nanti anaknya geser ke atas, beliau Pak Memo itu masuk lagi ikut kontestasi pilkada di Kabupaten Garut. Itu ada kemungkinan ya. Jadi memang persiapan-persiapan itu harus ditangkap ya hari ini. Betul, sehingga saya sebagai pengurus kurang lebih berapa puluh tahun lah ya di Golkar,
ini harus betul-betul jeli, hati-hati dalam menentukan atau memilih siapa yang kira-kira nanti bisa bersaing di 2022 atau 2023 nanti dalam pilkada. Karena jujur selama ini saya pun agak prihatin ketika Partai Golkar sebagai pemenang di pilkada selalu kalah, tapi kalau di legislatif menang terus. Betul. Nah, hal ini tentunya perlu Menjadi bahan evaluasi. Bahan evaluasi habis-habisan. Bahwa Partai Golkar ini partai senior dan sebagainya, saya melihat ini generasi muda sangat sekarang pada muncul, termasuk juga tidak kemungkinan saudara Nan pun sebagai ketua Gerindra dia punya tiket untuk mencalonkan. Betul. Tapi yang muncul lah hari ini yang sudah saya dengar itu saudara Budia yang notabene istri Pak Rudi Gunawan, Bupati sekarang, kemudian juga kalau Dr. Helmi pastilah ya itu. Iya. Kemudian saudara Yuda juga, ini bagus-bagus semua, bagus-bagus. Persoalan nanti Golkar dengan mana ya, PDIP kita ada hitungan politik. Betul. Itu ada hitungan politik, itu mungkin. Ada aturan main di kader Ada Partai aturan Golkar main di sendiri. internal sendiri, kira-kira seperti apa, melalui lembaga survei kayak apalah kita harus berkoalisi dengan siapa. Yang jelas Golkar kalau aturan kemarin 20%, Golkar itu betul 2 kursi. Kita sudah punya modal 8 kursi ya. Kalau ikut parlemen tinggal 2 kursi. Entah dari mana itu 2 kursi. Artinya kesempatan untuk koalisi sangat terbuka. Sangat terbuka insya Allah. Kalaupun misalkan tadi, kalau Golkar tidak akan memaksakan. Ketika nanti di akhir survei bahwa calon Golkar itu tidak sesuai dengan hasil survei, ya kita mendukung koalisi dengan partai lain. Kita mendukung calon yang ada. Itu Golkar prinsipnya. Oke. Tidak harus memaksakan. Berbicara masalah musda kan hari ini belum ada jadwal nih Kak. Betul. Sudah ada komunikasi tidak dengan DPD Jawa Barat dan DPP? Kapan waktunya nih? Karena memang ini sangat ditunggu-tunggu dan mengingat Pak Adi Ginanjar hari ini 2 rangkap jabatan. Betul. Jadi kapan nih waktunya kira-kira Pak? Informasi terakhir yang saya dengar itu sekitar bulan Juli. Ini harus selesai sesuai aturan hasil Munas. Kalau tidak ada corona sebetulnya kemarin sudah dilaksanakan sebelum bulan puasa. Tapi kemudian karena ada situasi darurat, ya, penyakit COVID ini, sehingga juga ini menjadi hambatan dan ditunda. Tapi dengan sekarang ada new normal, mungkin kemarin terakhir saya mendengar bahwa akhir Juli harus selesai, termasuk Kabupaten Garut. Jadi target Juli itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Kenapa tidak ada PLT? Karena ada dikasih waktu oleh DPP karena pertimbangan kemarin ada corona sehingga tidak usah di PLT kan langsung saja. Persoalan ada Ginanjar ya sejarah juga sebetulnya buat Garut bahwa Garut bisa nembus jadi sekjen ya. Saya selamat buat Pak Ginanjar, beliau tuh politisi ulung juga ya. Betul. Kader yang sudah membuktikan kesuksesannya. Termasuk kemarin yang terbesar sudah mendapatkan suara dari 6 anggota DPRD Dapil Garut, beliau paling terbesar. Paling tertinggi suara. Paling tertinggi suaranya. Ini membuktikan bahwa beliau cukup bagus memimpin Golkar, berhasil, pikir. Kemudian juga lebih berhasil lagi, dia bisa menembus jadi sekjen di Jawa Barat. Itu sejarah buat orang Garut. Okay. Sejarah, sangat sejarah. Dan saya sebagai pengurus partai di Kabupaten Garut, sebagai kader cukup bangga ya. Cukup bangga punya kader bisa masuk tembus ke Jawa Barat. Punya rekan di Garut yang di bisa Garut. lebih atas ya. Lebih atas di Jawa Barat. Semoga beliau bisa lebih amanah, bisa membesarkan partai. Tentunya kaitannya sekarang beliau itu bukan hanya milik Garut, milik Jawa Barat, milik Garut ya, milik seluruh Kabupaten Garut ya, dan milik Jawa Barat ya. Pikir kalau Golkar dia sebagai sekjen DPD Jawa Barat. Nah Kang, dari beberapa calon itu kira-kira ada pesan tertentu nggak dari Akang sebagai kader perwakilan dari kader Partai Golkar agar nanti bisa berjalan aman, kondusif dan menghasilkan kader yang tadi paling terbaik atau pas dari kader-kader lainnya? Ada pesan tertentu nggak? Saya hanya menghimbau dan pesan bahwa dari sekian yang muncul calon itu biasa di Golkar selalu ada ramai, bukan Golkar ya, kalau kisruh ramai itu sudah biasa di Golkar. Tapi saya berharap di Musda Golkar nanti itu muncul satu nama. Ada sebuah
musyawarah ya, karena ini demi kepentingan yang lebih besar. Saya berharap tidak ada pertarungan semacam kemarin di Jawa Barat aklamasi ya Pak Ade Barta. Nah Garut pun saya berharap saya akan mencoba seoptimal mungkin all out, mencoba supaya ini jadi satu nama dari sekian banyak ya. Dan rasa-rasanya ini sangat memungkinkan dan sangat bisa kalau menurut saya melihat ini pada dewasa ya kader-kader yang muncul sekarang itu. Insya Allah saya berharap ke teman-teman yang sekarang muncul namanya dari sekian calon itu yang tadi saya sebutkan, ini bisa duduk satu meja musyawarah. Tujuannya satu, bagaimana untuk memenangkan Partai Golkar ke depan. Betul, agar membesarkan partai lebih Agar baik. membesarkan Partai Golkar. Jadi memang ada arahan ya, atau ada tujuan bagaimana caranya dari beberapa calon ini musyawarah menghasilkan suara kebulatan Betul. satu calon yang bisa maju secara aklamasi. Tuh, mudah-mudahan insya Allah kalau saya lihat dari semua calon yang muncul bisa, saya pikir bisa. Mungkin Pak Ade Ginanjar pun tidak tinggal diam ya, dia akan turun coba memusyawarahkan, dan ini arah sana itu hasil komunikasi menuju ke aklamasi. Nanti siapapun lah ya, nanti siapapun. Karena semuanya sangat mumpuni kalau saya lihat semuanya punya. Kalau dari aturan Kang, dari aturan atau ADRT Partai Golkar itu sendiri, cara melakukan pemilihan dan berapa jumlah yang dapat memiliki hak suara untuk memilih calon itu berapa Kang? Hak suara itu yang jelas suara dari partai kecamatan di Garut ada 42 ditambah Orsamendi ya. Orsamendi itu pendiri Kosgoro, Soksi sama MKG itu satu, siapapun itu ya. Kemudian yang didirikan di sana ada AMPI, Al Hidayah, Sabtar Ulama, Majelis Dakwah, HWK. Nah itu pun nanti satu, berarti dua ya dari pendiri. Kemudian dari saya, KPPG dan MPG satu-satu, berarti 4, tambah 2, 46. Provinsi satu. Oh, provinsi ada? Ada satu, 40, berarti 47. Termasuk ex officio, kalau nggak salah 49 ya, 49 punya ini hak suara. Jadi terus kemudian syarat untuk dia menjadi calon itu tadi selain juga sebagai pengurus, dia pernah jadi pengurus dari seluruh tingkatan ya, baik pusat maupun sampai tingkat desa. Dia sebagai pengurus itu sudah sah, dia menjadi prasyarat menjadi ketua. Kemudian kalaupun belum pernah menjadi pengurus, dia memegang pengurus di Orsamendi, baik di MKGR, di Kosgoro, kemudian juga di Soksi satu periode, atau yang didirikan di AMPI, di Al Hidayah dan sebagainya. Nah itu syarat mutlak, syarat wajib yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian PO mengatakan bahwa untuk calon itu harus ada dukungan dari voter 30%. 30%. Nah kalau hak suara itu semuanya 49, ya anggaplah 50, 30% berarti sekitar 16-17. Nanti di DPD pun ada tim seleksi, tim pendaftaran untuk calon. Nah seandainya ini calon lebih dari satu, nah, syaratnya satu tadi, persyaratan umum administrasi sesuai anggaran dasar, bahwa dia harus pernah jadi pengurus baik DPD semua tingkatan, kemudian dari Orsamendi dia pernah jadi pengurus satu periode. Kedua harus punya dukungan 30% dari voter tadi, yang kurang lebih ya 16 atau 17 lah di angka itu. Nah sesudah itu baru dia bisa lolos. Terus kemudian juga dia harus sekarang itu yang terbaru PO dan anggaran dasar hasil Munas itu harus minimal pendidikan itu sarjana S1. Itu mutlak, itu PO. Nah di luar itu tidak bisa mencalonkan. Oke. Kang, ada yang unik nih, maaf agak sedikit melenceng. Hari ini kan ada salah satu warga masyarakat yang katanya akan melaporkan Bu Uis, Bu Uis Ketua DPRD ke Polda Jabar. Kalau seandainya pelaporan itu terjadi nih kan, artinya masih dalam proses hukum. Mereka bisa mencalonkan nggak Kang? Kalau kita kan tetap praduga tak bersalah. Sebelum ada kekuatan hukum tetap, sebelum ini musda itu berjalan, kemudian Bu Uis semua ada kekuatan hukum tetap, kita masih buka, masih bisa mencalonkan.
kecuali dia sudah punya kekuatan hukum tetap, kemudian musda belum berjalan. Nah kalau musda belum berjalan, sudah berjalan, atau Bu Ois masih dalam proses, itu masih bisa. Masih bisa ya? Bisa. Kita tadi praduga tak bersalah lah. Proses hukum kan belum tentu bisa sebulan 2 bulan, sementara ini musda itu rencana bulan Juli, artinya ketika ada persoalan sekarang Bu Ois, saya pikir masih bisa ya. Nah kecuali esok lusa ada keputusan hukum tetap ya, itu di PO dan di anggaran dasar tidak boleh otomatis lah. Tidak boleh. Jadi siapapun ya? Siapapun itu, semua calon. Nah, kalaupun nanti misalkan Bu Ois nanti di musda terpilih, kemudian beliau di sana ada proses hukum, ya nanti ada pertimbangan lain dari partai ya, dari partai. Tapi saya pikir mudah-mudahan lah semua pengurus pimpinan partai, saya pikir semua tahu persis lah persoalan Bu Ois sekarang ini lebih ke politis lah. Mudah-mudahan kita juga Golkar juga tidak akan tinggal diam ketika harus ada bantuan hukum lah, seandainya ini ada persoalan. Mudah-mudahan segera selesai saja.